Perkenalkan, saya Rama Jaya Nidra, NIM 28096 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 10, Makhluk Aswaja. Langsung saja, berikut penjelasannya. Dimulai dari latar belakang, kajian kepemimpinan Islam, termasuk khilafah dan imamah, telah banyak dibahas. Khilafah memiliki dimensi teologis dan sosiologis, sementara imamah lebih fokus pada kepemimpinan spiritual atau teologis dan sosiologis dalam praktik pemerintahan. Berikutnya adalah ruang lingkup imamah dan khilafah. Yang pertama adalah tujuan, menjaga agama atau hifz al-din dan mengatur urusan dunia, siasah al-dunya sesuai syariat. Tujuan utama dari imamah dan khilafah dalam Islam sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik seperti Al-Mawardi adalah untuk menggantikan fungsi kenabian dalam dua hal utama, menjaga agama, hirasatu ad-din dan mengatur urusan dunia. Menjaga dan melihara agama atau yang disebut hirasatu ad-din, melindungi akidah, menjaga kemurnian ajaran Islam dari penyimpangan, bid'ah, dan paham yang merusak iman umat. Dan kedua, menegakkan syariat, memastikan hukum-hukum Allah atau syariat diterapkan secara adil dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, dakwah mengemban misi penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua, atau yang biasa disebut dengan siasatu ad-dunya, atau yang bisa disebut mengatur urusan dunia. Mewujudkan keadilan, menjamin penegakan hukum yang adil bagi setiap warga tanpa pandang bulu guna, menciptakan ketertiban sosial. Dan juga kesejahteraan masyarakat, mengelola sumber daya alam dan ekonomi untuk memakmurkan rakyat serta memenuhi kepentingan sosial. Ini juga penting terutama untuk mewujudkan keadilan bagi semua kalangan. Dan yang terakhir, keamanan dan pertahanan, melindungi wilayah kekuasaan dan nyawa warga negara dari ancaman baik internal maupun eksternal. Dan yang kedua adalah syarat pemimpin. Jadi sebagai seorang pemimpin juga harus memiliki keadilan, kemampuan ilmu, dan kecakapan mengelola urusan publik. Pemimpin harus memiliki rekam jejak yang bersih dan integritas moral yang teruji. Ia wajib menempatkan sesuatu pada porsinya, memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi ataupun perbedaan dari kalangan kelas sosial manapun, serta menjauhkan diri dari perbuatan fasik atau maksiat yang dapat merusak kredibilitasnya. Kapasitas intelektual dan keilmuan ilmu, seorang pemimpin tidak boleh memerintah hanya berdasarkan hawa nafsu atau opini pribadi. Ia harus memiliki wawasan luas agar mampu melakukan ijtihad, penggalian hukum dalam menghadapi persoalan baru yang muncul di tengah umat. Kecerdasan atau fatonah diperlukan untuk menganalisis masalah kompleks, menghafal kebijakan, dan mengambil keputusan yang tepat demi kemaslahatan umum. Dan yang terakhir adalah sistem pengangkatan. Dalam memilih seorang pemimpin juga diperlukan sistem di dalamnya untuk mencari pemimpin yang layak untuk dijadikan panutan. Dan dalam sistem pengangkatan ini ada beberapa sistem pengangkatan untuk mengangkat seorang pemimpin, yaitu melalui baiat atau musyawarah dan ketertiban ahlu hali wal aqdi. Berikutnya, konsep imamah dan khilafah menurut Aswaja. Imamah dan khilafah adalah kepemimpinan tertinggi dalam Islam, melanjutkan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Keduanya dipahami sebagai satu institusi yang sama, merujuk pada otoritas yang memimpin, menegakkan syariat, dan menjaga kemaslahatan umum. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsep imamah dan khilafah dipahami sebagai institusi kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin. Definisi dan hubungan istilah sejajar dalam literatur fikih siasah politik Islam. Aswaja, istilah imamah, khilafah, dan imarah seringkali dianggap memiliki makna yang sama secara esensial, yaitu kepemimpinan tertinggi untuk mengurusi agama dan dunia. Khilafah menekankan pada peran pemimpin sebagai pengganti
Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat, bukan menggantikan kenabiannya. Imamah menekankan pada posisi pemimpin sebagai imam atau sosok yang berada di depan untuk diikuti dan diteladani. Dalam status hukum fikih, Aswaja memandang keberadaan kepemimpinan imamah atau khilafah sebagai suatu kewajiban, namun dengan penekanan pada aspek fungsional. Kewajiban kolektif atau fardu kifayah mewujudkan kepemimpinan yang adil hukumnya wajib bagi umat Islam agar urusan syariat dan sosial dapat berjalan tertib. Masalah cabang atau furu'iyah berbeda dengan pandangan Syiah yang menempatkan imamah sebagai rukun iman atau pokok akidah usuluddin. Aswaja mengategorikan imamah dalam fana fikih atau cabang agama atau kemaslahatan umum. Tujuan utama atau maqasid, Aswaja merujuk pada rumusan Imam Al-Mawardi bahwa tujuan utama imamah adalah hirasatut ad-din atau menjaga agama, memastikan ajaran Islam tak murni dan hukum Allah ditegakkan. Siasatut ad-dunya mengatur dunia, mengelola urusan kemasyarakatan, ekonomi, dan keamanan demi kesejahteraan rakyat. Berikutnya adalah definisi imamah. Dalam perspektif Aswaja, imamah adalah kepemimpinan spiritual dan teologis. Ini merupakan kelanjutan dari fungsi kenabian dalam membimbing umat, memastikan kemurnian ajaran agama, dan memelihara kebenaran. Definisi imamah secara umum merujuk pada konsep kepemimpinan dalam Islam. Istilah ini berasal dari kata bahasa Arab imamah yang berarti berada di depan atau menjadi teladan. Definisi secara etimologi atau bahasa. Secara bahasa, imamah berarti kepemimpinan atau posisi sebagai imam. Objeknya disebut imam, yaitu seorang yang diikuti baik dalam urusan kebaikan maupun lainnya. Secara terminologi atau istilah, dalam kajian politik Islam atau siasah, imamah dalam didefinisikan sebagai kepemimpinan umum, suatu jabatan kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam untuk urusan agama dan dunia. Pengganti fungsi kenabian, institusi yang diletakkan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama, hirasatut ad-din, dan mengatur dunia atau siasatut ad-dunya. Perbedaan definisi berdasarkan aliran ini penting untuk membedakan definisi imamah menurut dua arus besar. Ahlussunnah wal Jamaah memandang imamah sebagai sinonim dari khilafah. Fokusnya adalah pada fungsi administratif dan perlindungan umat secara kolektif. Berikutnya, definisi khilafah. Dalam pandangan Aswaja, khilafah adalah kepemimpinan pemerintahan yang bertanggung jawab mengelola urusan dunia, menegakkan keadilan, menjaga stabilitas masyarakat. Ini berfokus pada dimensi politik dan administratif, memastikan kesejahteraan dan keamanan umat sesuai syariat Islam. Dalam sistem kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di dunia yang bertujuan untuk menegakkan hukum syariat dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Definisi etimologi atau bahasa, khilafah sendiri berasal dari bahasa Arab khalafa yakifu khilafan yang berarti mengganti, mewakili, atau penerus. Dalam konteks ini, pemimpinnya disebut sebagai khalifah yang berarti orang yang menggantikan peran Rasulullah SAW dalam memimpin umat atau bukan sebagai nabi baru. Secara istilah syar'i, menurut Al-Mawardi, khilafah adalah institusi yang menggantikan fungsi kenabian dalam dua hal utama, menjaga agama, hirasatu ad-din, dan mengatur urusan dunia, siasatu ad-dunya. Perbedaan khilafah dan khalifah. Khilafah merujuk pada sistem atau wadah pemerintahnya, sedangkan khalifah merujuk pada individu atau orang yang memimpin sistem tersebut. Hubungannya dengan imamah, dalam pandangan mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, istilah khilafah dan imamah dianggap memiliki makna yang sama dan dapat digunakan secara bergantian untuk merujuk pada kepemimpinan tertinggi umat Islam. Perbedaannya hanya terletak pada aspek penekanan. Khilafah menekankan peran sebagai pengganti nabi, sedangkan imamah menekankan peran sebagai pemimpin yang diikuti. Yang berikutnya, syarat imam atau khalifah menurut Aswaja. Yang pertama adalah keadilan. Berlaku adil dalam setiap keputusan, menjamin hak-hak rakyat tanpa pandang bulu, yang artinya pemimpin harus adil kepada semua golongan, maupun kelas atas maupun kelas bawah, tidak memandang dari kelas manapun, dan tidak mendiskriminasi dari pihak manapun. Kemampuan, yang kedua adalah kemampuan, mampu memimpin umat, mengelola negara, dan mengatasi tantangan secara efektif. Dan yang ketiga,
memiliki pengetahuan agama dan dunia yang mendalam untuk membimbing dan memutuskan. Dan keempat, dibutuhkan kecakapan dalam strategi, diplomasi, administrasi, dan mengemban amanah publik. Pemimpin penting sekali untuk mengasah ilmu sosialisasinya agar komunikasi dengan masyarakat dalam pihak manapun untuk membahas tentang strategi, diplomasi, maupun administrasi dalam berjalan dengan lancar. Berikutnya, sistem pengangkatan imam atau khalifah. Dalam Aswaja, pengangkatan pemimpin spiritual dan pemerintahan melibatkan beberapa tahapan krusial. Yang pertama, yaitu musyawarah atau syura, proses konsultasi dan pembahasan oleh pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk memilih calon pemimpin terbaik. Yang kedua, peran ahlu al-hali wal al-aqdi. Ulama dan perwakilan umat memiliki otoritas dalam memilih, menyetujui, dan mengesahkan kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah baiat atau ikrar setia, pernyataan sumpah setia dari umat kepada imam atau khalifah terpilih menandakan legitimasi dan ketaatan. Berikutnya adalah relevansi kontemporer Aswaja. Konsep imamah dan khilafah Aswaja tetap relevan di era modern dengan prinsip, yaitu moderasi beragama, mengedepankan jalan tengah, menolak ekstremisme, dan yang kedua, inklusivitas sosial, melindungi semua kelompok, menghargai keberagaman. Yang ketiga, tolak ekstremisme atau yang dimaksud menentang radikalisme dan mendorong perdamaian. Reinterpretasi khilafah sebagai sistem nilai, Aswaja memandang bahwa esensi khilafah adalah penegakan keadilan dan kemakmuran dalam konteks modern. Sistem negara bangsa atau nation state seperti NKRI dianggap sah dan memiliki relevansi syar'i selama mampu menjalankan fungsi dasar kepemimpinan Islam. Ya, satu ad-din menjamin kebebasan beragama dan memelihara nilai luhur ajaran Islam. Syiasatu ad-dunya mengelola administrasi publik, keamanan, dan kesejahteraan sosial secara adil. Moderasi beragama atau yang disebut tawasud. Relevansi Aswaja di era ini menjadi sangat krusial sebagai jalan tengah di antara dua arus ekstrim. Melawan radikalisme atau bisa disebut menolak paham yang menjadikan khilafah dalam bentuk sistem politik tunggal global yang seringkali mengancam kedaulatan negara bangsa. Dan yang kedua, menghadapi liberalisme. Dengan ini tetap menjaga tradisi dan hukum syariat agar tidak larut dalam sekularisme ekstrim. Bisa juga disebut dengan konsep waliul amri. Dalam konteks kontemporer, pemimpin negara sendiri yang sah atau seperti presiden yang diakui sebagai waliul amri ad-dahuri bishi syaukah, pemimpin yang memiliki otoritas sah secara darurat atau de facto. Hal ini memberikan legitimasi keamanan bagi umat untuk taat kepada hukum negara demi menjaga ketertiban umum dan mencegah perpecahan atau anarki. Adaptasi melalui manhaj al-fiqh. Aswaja dipahami sebagai metodologi berpikir manhaj al-fiqh yang lentur. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk beradaptasi dengan zaman, mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur demokrasi dan teknologi modern tanpa kehilangan jati diri keislaman. Indigenisasi Islam seperti konsep Islam Nusantara yang menekankan bahwa praktik kepemimpinan Islam dapat berinteraksi secara harmonis dengan budaya dan realitas sosial lokal. Secara ringkas, relevansi Aswaja di masa kini adalah memastikan bahwa pemerintahan apapun bentuknya berjalan sesuai prinsip keadilan Islam guna mencapai kesejahteraan rakyat dan ketenangan dalam beribadah. Memasuki penjelasan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, imamah dan khilafah adalah institusi kepemimpinan tertinggi Islam yang menjaga agama dan mengatur dunia, bersifat fardu kifayah dan diangkat melalui musyawarah. Tugasnya mencakup penjagaan agama, penegakan hukum, perlindungan umat, dan pengelolaan kemaslahatan umum. Saran, umat Islam hendaknya memahami konsep ini sesuai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah untuk menghindari penyimpangan. Nilai-nilai kepemimpinan Islam seperti keadilan dan musyawarah harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.
Esensi kepemimpinan imamah dan khilafah bukan sekedar perebutan kekuasaan, melainkan instrumen untuk menggantikan peran kenabian dalam menjaga kesucian agama atau hirasatu ad-din dan mengatur urusan dunia siyasatu ad-dunya demi kemaslahatan umat. Syarat ketat kepemimpin dalam Islam wajib memenuhi kriteria moral, atau adil, jujur, atau asidik, intelektual, atau berilmu, cerdas, atau fatonah, dan fungsional, amanah, komunikatif, dan tablik. Kritis dan konstruktif. Rakyat harus tetap kritis terhadap pemimpin dengan cara yang santun, sesuai adab Islam, serta mendukung kebijakan pemerintah yang membawa manfaat bagi kemaslahatan umum atau maslahah amah. Sebagai panduan praktis dalam memahami kepemimpinan, Anda dapat merujuk pada literatur alternatif seperti kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Al-Mawardi yang menjelaskan dasar-dasar tata kelola pemerintahan dalam Islam. Sekian, terima kasih.